Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Oke, sahabat Biozone, untuk video ini kita akan bahas mengenai lembaga atau embrio, di mana untuk lembaga atau embrio di video sebelumnya atau di video lain kita sudah bahas. Tapi lebih lengkap di video ini kita akan jelaskan apa itu embrio, di mana untuk embrio atau lembaga ini adalah calon tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Nah, untuk bagian dari embrionya itu sendiri, ada yang disebut dengan akar lembaga atau calon akar, yang disebut juga dengan radikula. Kemudian ada daun lembaga atau kotiledon, dan juga ada batang lembaga atau cauliculus, dan juga ada pucuk lembaga atau flumula. Jadi, di sini ada 4 bagian pokok, di mana di sini ada radikula, calon akar, kemudian daun lembaga atau kotiledon atau calon daun, kemudian batang lembaga atau cauliculus, dan juga pucuk lembaga atau flumula. Nah, untuk daun lembaga atau kotiledon di sini memiliki fungsi sebagai tempat penimbun makanan, kemudian alat untuk melakukan asimilasi atau proses pembuatan makanan, dan juga sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga. Kemudian untuk batang lembaga atau cauliculus seringkali dibedakan menjadi 2 bagian, di mana untuk ruas batang yang berada di atas daun lembaga itu disebut sebagai epikotil, dan untuk ruas batang di bawah daun lembaga atau di bawah kotiledon itu disebut sebagai hipokotil. Kemudian untuk pucuk lembaga atau flumula, ini adalah batang lembaga beserta calon-calon daun. Nah, di sini ada perbedaan antara embrio pada tumbuhan dikotil dan juga pada monokotil. Di mana untuk embrio dikotil dan juga monokotil yang sama itu adalah pada flumula dan radikula. Jadi dikotil maupun monokotil itu memiliki flumula dan juga radikula, juga memiliki kotiledon. Jadi 3 bagian kotiledon, flumula, dan radikula. Nah, di sini perbedaan pada cauliculus, di mana untuk dikotil itu ada hipokotil dan epikotil, sedangkan pada embrio monokotil itu disebut sebagai koleoftil dan koleoriza. Jadi kalau pada dikotil tadi ada epikotil, hipokotil. Epikotil letaknya berada di atas ruas, merupakan ruas yang letaknya berada di atas kotiledon, dan hipokotil berada di bawah kotiledon. Nah, untuk monokotil itu ada koleoptil. Koleoptil ini yang berhubungan dengan daun, sedangkan untuk koleoriza yang berhubungan dengan radikula atau dengan akar. Jadi letaknya untuk koleoptil itu berada di atas radikula, berada di atas kotiledon, hampir sama dengan epikotil, dan untuk koleoriza ini yang berhubungan dengan radikula atau calon akar, ini kurang lebih sama seperti hipokotil. Nah, lihat ini pada kotiledon di sini ada embrio. Kemudian untuk kotiledon ini bisa memberikan makanan kepada embrio. Kotiledon ini menyerap dari endosperma. Endosperma ini pada proses pembuahan ganda merupakan hasil dari pembuahan antara inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder. Sehingga di sini untuk memenuhi kebutuhan daripada embrio, selama embrio ini tidak bisa mencari makanan sendiri, maka diambillah dari endosperma melalui kotiledon. Jadi di sini ada bagian epikotil, hipokotil. Sedangkan pada monokotil ini kotiledon, kemudian koleoptil dan koleoriza. Nah, kemudian untuk kotiledon jumlahnya ini bisa jadikan juga sebagai pengelompokan atau dasar pengelompokan, di mana jumlah daun lembaga ini merupakan salah satu ciri penting dalam penggolongan tumbuhan, karena kita ketahui ada kotil, ada monokotil, kemudian ada juga dikotil. Nah, ini didasarkan pada jumlah daun lembaga atau jumlah kotiledon. Yang pertama ada tumbuhan biji tunggal atau berbiji satu, yaitu monokotil.
tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan hanya satu daun lembaga. Sedangkan untuk dikotil itu memiliki dua lembaga. Dan untuk tumbuhan biji telanjang atau Gymnospermae biasanya ini memiliki jumlah daun lembaga yang cukup banyak, yaitu lebih dari dua daun lembaga, tapi tidak disebut juga sebagai polikotil, tapi ini masuknya ke dalam kelompok Gymnospermae. Kemudian tadi juga selain embrio ada putih lembaga. Ini merupakan bagian inti dari biji. Inti biji itu ada lembaga atau embrio dan juga ada putih lembaga atau albumen. Di mana untuk putih lembaga ini merupakan suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Tidak semua tumbuhan mempunyai putih lembaga. Jadi untuk putih lembaga atau albumen ini tidak semuanya dimiliki oleh tumbuhan. Putih lembaga ini kemudian dibedakan menjadi dua. Ada putih lembaga dalam atau endosperma dan juga putih lembaga luar atau perisperma. Nah, yang membedakan dari katanya saja ini adalah letak di mana untuk endosperma itu di dalam, untuk perisperma itu di luar atau di samping. Nah, untuk endosperma ini sendiri merupakan hasil peleburan antara inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder pada proses pembuahan ganda. Nah, sedangkan untuk putih lembaga luar atau perisperma ini merupakan cadangan makanan yang berasal dari biji di luar kandung lembaga. Bisa dari nucellus atau juga dari selaput bakal biji. Oke, itu yang dapat kita bahas untuk lembaga dan juga putih lembaga atau merupakan bagian daripada inti biji yang kita bahas pada video sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.